Al-Mumtaz. Bagaimana kehormatan Rasulullah itu diinjak-injak, bagaimana kehormatan umat Islam diinjak-injak, maka itulah yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau nggak mau harus perang. Apakah tidak terjadi perang pada masa Wali Songo? Terjadi perang. Ya kan, ketika dakwah Wali Songo itu dihambat oleh pasukan Majapahit, maka terjadi pertempuran di desa Mejagung, di daerah Tuban. Pasukan Majapahit, pasukan Brawijaya ke-13 itu berhasil dipukul mundur, dan setelah itu Islam berkembang di Pulau Jawa. Ya, jadi terjadi perang juga. Jadi ada yang mengatakan penyebaran Islam di Jawa itu nggak ada perang. Ada perang. Dan itu dicatat, diakui oleh Mbah Kiai Abdul Fadl Senori. Beliau menulis satu buku tentang sejarah Wali Songo, dan di bagian itu beliau menceritakan ada perang di daerah Mejagung, Tuban. Ya, maka disitulah terkenal satu tokoh yang bernama Sunan Mejagung. Sunan Mejagung ini adalah seorang tokoh dakwah, jadi Sunan itu artinya penguasa. Sunan itu artinya penguasa. Maka dikatakan Sunan Bonang, penguasa daerah Bonang. Sunan Ngampel, penguasa daerah Ampel. Sunan Kalijogo, penguasa di sepanjang pinggir bantaran kali. Jadi dia dakwah memang di pinggiran kali. Lalu ada lagi Sunan Muria, penguasa daerah Muria. Nah, di Solo itu kemudian disebut Sunan Pakubuwono. Itu penguasa, ya kan, kerajaan Jawa Solo, Sunan Pakubuwono. Nanti ada lagi Sunan Cibubur. Gitu kan? Itu penguasa daerah Cibubur kan gitu. Sunan Lewi Nanggung kan gitu kan. Ya, Sunan Lewi nggak nanggung-nanggung. Nah, itu. Jadi ada perang antara Wali Songo dengan kerajaan Majapahit. Itu menunjukkan akhir dari kekuasaan Majapahit. Jadi diganggu dakwah Sunan Bonang kalau tidak salah oleh penguasa-penguasa Majapahit, orang-orang dekat Brawijaya ke-13, yang pada akhirnya setelah pengakuan kekalahan itu, Brawijaya ke-13 menyerahkan tahta kepada Raden Patah agar melanjutkan Trah Majapahit versi Islam. Jadi ada namanya pengakuan dan ada namanya transisi politik. Ya, ada surat yang dibikin oleh Brawijaya ke-13 kepada Raden Patah. Ya sudahlah, kita ngaku kalah, tapi kita jangan diganggu ya. Ya nggak diganggu gitu kan. Pokoknya orang Islam itu prinsipnya asal jangan diduluin aja. Ya kan, kalau sudah diduluin ya apa boleh buat. Ya kan, buat orang Islam itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya sholat, ibadah, hidup dan mati itu semua karena Allah. Ya udah, wis palang tanggung gitu loh. Kalau memang kita diganggu terus-terusan, akhirnya membela diri. Tapi kalau nggak diganggu ya udah, aman sama-sama. Itu prinsip yang dipakai oleh Wali Songo sehingga kemudian keturunan Majapahit itu menyingkir ke kawasan Bromo dan Tengger. Dan mereka tinggal di sana. Jadi kalau mau lihat bagaimana aslinya orang Jawa Hindu, ya kita ke Gunung Semeru. Maka kita akan melihat bagaimana aslinya orang Hindu Jawa. Itu di Gunung Semeru. Maka ketika saya tanya, apakah betul dalam tradisi Hindu Jawa itu ada nuju hari? Jawabannya, oh itu Islam mas. Itu dudu sanes kula. Gitu loh. Itu tradisi Islam mas, bukan tradisi kita. Jadi kalau mau lihat apakah benar orang Hindu itu melaksanakan 7 hari, datang aja ke Gunung Bromo. Kita bisa tanya di situ apakah ada yang namanya prosesi nuju hari kematian. Nggak ada. Jadi orang Hindu itu kalau mati ya udah dikubur. Nanti kemudian setelah 1 tahun mereka bikin upacara kematian. Jadi nggak ada yang namanya nuju hari. Ketika saya tanya, 7 hari ada nggak? Wonten teng mriki Pak. Oh mboten enten Pak, niku Islam Pak, sanes kula Pak. Sanes teng Hindu. Wah, katanya nggak ada gitu kan. Itu kita bisa tanya kepada masyarakat setempat. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, orang-orang Quraisy sebab dari perang Badar itu muhawalatu tahridi musyriki Quraisyin li munafiqil Madinah wa musyrikiha ala qitalir Rasul wal muslimin. Di sini kelihatan usaha yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy terhadap
orang-orang munafik Madinah serta kaum musyrikin Madinah untuk memusuhi Nabi dan orang-orang Islam. Jadi ada upaya provokasi. Sama seperti sekarang misalnya Amerika memprovokasi. Kalau ingin menghancurkan satu negara, Amerika pasti akan memprovokasi elit-elit di negara itu untuk membuat kekacauan. Ya kan, diprovokasilah mahasiswanya, diprovokasi ya kan aliansi masyarakat sipil, diprovokasi ini, provokasi itu untuk memerangi itu. Yang sekarang dilakukan terhadap Putin juga seperti itu, memprovokasi sebagian warga Rusia, ya kan, sebagian politisi Rusia untuk menjatuhkan Vladimir Putin. Polanya hampir sama. Yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Mekah juga seperti itu, memprovokasi orang-orang munafik Madinah. Apalagi Abdullah bin Ubay itu merasa tersaingi dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena beliau melihat orang-orang Madinah demikian gandrung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia khawatir kalau dia melawan arus pasti dia akan hancur. Akhirnya pura-pura beriman. Maka munafik itu adalah orang yang pada hakikatnya kafir, tapi dia sembunyikan kekafirannya dengan menampakkan keimanan. Itu namanya munafik. Jadi sebenarnya dia nggak suka, dia nggak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika melihat orang banyak beriman, ya sudahlah kita ikut-ikutan aja lah. Maka dikatakan dalam surat Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, pasti mereka akan mengatakan amanna. Ya kan? Kita juga beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi jika mereka bersama-sama dengan setan mereka, yaitu tokoh-tokoh kafir Quraisy, qalu inna ma'akum. Mereka akan berkata, inna ma'akum. Kita masih bareng kok ente, masih satu koalisi, kita satu gerbong. Innama nahnu mustahziun. Kita tadi itu cuma olok biasa aja, itu apa namanya istilahnya kan? Ya, basa-basi aja lah dengan orang-orang yang beriman. Kenapa mereka mengatakan itu? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana orang-orang itu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu, ya kan? Ya, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kita mau beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Nah, jadi orang-orang Islam dianggap orang bodoh. Sama ada beberapa orang yang berpikiran seperti itu sekarang. Orang-orang liberal berpikir begitu. Ya kan, itu kan orang-orang yang beragamanya itu cetek gitu kan. Yang akalnya itu sangat minim itu, orang-orang Islam itu. Masa zaman begini masih beragama? Kan begitu. Masa zaman begini masih percaya pada Tuhan, percaya kepada syariat? Nggak ada itu. Semua sudah selesai dengan modernisasi, dengan teknologi. Dengan berpikir canggih. Kan ada yang model seperti itu. Memang Allah itu orang Arab apa kan gitu. Emang Tuhan itu orang Arab, harus pakai bahasa Arab. Jadi sebenarnya dia mau menolak Islam, tapi dia bingung bagaimana cara menolaknya. Maka dibuatlah pemikiran-pemikiran yang aneh tentang Islam. Itu hampir sama. Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kita mau beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Nah, karena ada hasrat seperti ini, ketemulah dengan rencana dari orang-orang musyrikin Makkah. Jadi memang pada saat itu Makkah itu merupakan pusat dari kekuatan politik di wilayah Jazirah Arab. Makkah itu pusat kekuatan politik Jazirah Arab. Maka itu disebut Ummul Qura. Ummul Qura itu artinya pusat peradaban, induk dari semua negeri. Itu yang namanya Ummul Qura. Al-Quran menyebut Makkah itu Ummul Qura. Itu artinya ibu atau induk, Qura itu artinya wilayah-wilayah. Jadi induk dari semua wilayah yang ada di Jazirah Arab. Maka dimanfaatkanlah kekecewaan Abdullah bin Ubay itu oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa didapatkan informasi di dalam surat An-Nur, ya, di dalam surat An-Nur bahwa orang-orang munafik itu memfitnah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah dengan yang namanya hadisul ifki. Ya, di dalam surat 24 ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membuat berita dusta tentang kamu wahai Nabi
adalah orang-orang yang kuat di kalangan kalian. Maksudnya tokoh-tokoh. Nah, dari sini kita bisa dapatkan juga satu pemahaman bahwa berita hoax itu juga dibuat oleh orang-orang yang punya pengaruh. Jadi nggak mungkin tukang ojek tuh bikin hoax tuh nggak mungkin. Iya kan nggak mungkin. Kan gitu. Bagaimana dia? Tekniknya bagaimana? Tentu orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang yang punya pengaruh itu yang membuat berita bohong. Quran yang bilang innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Ya, berita bohong tentang perselingkuhan Sayyidah Aisyah istri Rasulullah dengan Sofwan itu dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan harga diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh istri Nabi aja selingkuh, coba gimana dia mau ngebimbing kita? Ngebimbing istrinya aja nggak bisa. Wah, kan begitu kan? Pertama Rasulullah tidak percaya, kedua masih tidak percaya, ketiga mulai agak sedikit percaya sampai pada akhirnya Aisyah disuruh pulang. Ya kan Rasulullah termakan juga. Jadi berita bohong itu sekali dua kali kita bisa tahan, 3 kali 4 kali lama-lama kok kayak bener ya. Bu pernah ngelihat nggak bu bapaknya pergi kemana bu? Tahu nggak bu? Nggak tahu. Ada cewek tuh bu. Ya kan gitu. Cuma ngomong gitu doang. Nggak mungkin. Suami saya itu setia kok kan gitu kan. Besok sampai ya bu udah ada anak di situ bu. Kan gitu kan. Kayak tadi Pak Jalal kan gitu kan. Digosok-gosok sama supirnya itu kan. Coba bu lihat nih bu. Nih si Alip nih bu. Kenapa bisa ada bocah di pesantren ini? Ya kan. Akhirnya dibilang kok rambutnya keriting kayak rambutnya Pak Jalal bu. Ya kan, anaknya ditanya, kamu di mana asalnya? Ya, saya ditinggalin di jalan. Terus siapa yang ngangkat? Yang bawa kamu ke sini? Bapak, rambutnya keriting. Padahal yang datang Arsul, bukan Pak Jalal. Tah, bu, bener kan Pak Jalal, bu. Ini anak Pak Jalal dari perempuan yang lain. Istrinya kepancing, kan gitu kan? Pertama nggak percaya. Lama-lama percaya. Jadi memang provokator itu hampir mirip setan itu. Kalau kita lihat di dalam Quran surat 59 itu kan. Ya, kama salis syaitani idz qala lil insani kfur. Sebagaimana setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, falamma kafara. Begitu manusia ikut maunya setan kafir, apa kata setan? Inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ya kan? Saya nggak ikut-ikutan ya, saya juga takut kepada Allah. Jadi setan juga takut. Gitu. Jadi setan itu begitu ngomporin, begitu orang udah kejebak, gue kan nggak sampai nyuruh ke situ, kan gitu kan? Gue nggak nyampe, lu aja itu kan gitu. Maka di surat Qaf dikatakan pembelaan setan itu, Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Ya Allah, saya nggak pernah membuat manusia tersesat, tapi emang manusianya sendiri yang udah sesat. Tuh, coba setan begitu. Ya kan? Kira-kira kita ketemu nggak pernah nggak ya model-model begitu kan? Ya kan? Jadi setan nggak pernah maksa. Setan tuh santun loh. Santun setan itu. Santun. Nggak ada iblis maksa. Kafir. Nggak ada. Setan tuh santun. Ya kan? Kasih nasihat. Lihat bandar narkoba. Wah udah kayak ustadz. Kenapa saya bisa cerita? Karena tetangga saya dulu bandar narkoba di Manggarai. Itu kalau ketemu dengan pengedar-pengedar. Itu nasihatnya ya luar biasa. Yang rukun. Ya. Harus tahu yang namanya wilayah siapa, saling menghormati, saling menghargai. Pendekatan jangan maksa, gitu. Kita pakai kemanusiaan. Luar biasa. Itu bandar narkoba loh. Ya kan? Yang dijual padahal ganja, kan gitu kan? Tapi ngasih tausiah luar biasa. Dan pakai istilah kalau pengedar-pengedar mau ketemu bandar tuh, dengar tausiah dulu. Dengar tausiah. Orang kan kiranya mau pengajian, padahal bukan. Itu bagi-bagi wilayah. Itu gitu. Jadi setan nggak ada yang maksa. Jadi setan tuh nggak garang. Setan tuh santun, lembut, gitu. Itu setan tuh, gitu kan? Santun. Ya, yang galak tuh Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab galak, sholat. Itu Umar bin Khattab. Sekarang dibalik. Yang galak dianggap setan, yang santun dianggap malaikat. Ya kan? The dark angel, malaikat gelap. Nah jadi begitu orang-orang musyrikin itu. Bagaimana mereka berusaha mendorong, memotivasi orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin di Madinah. Karena ada juga penyembah berhala di Madinah. Masih ada sisa-sisa penyembah berhala. Orang-orang Arab yang masih menyembah berhala masih ada. Dan orang-orang Yahudi untuk memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, Ibnu Marduwai meriwayatkan dalam satu riwayat yang sahih sebagaimana juga diakui oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari anna kufara Quraisyin katabu ila Abdullah bin Ubay wa ghairihi mim musyriki ahli Yathrib qabla Badrin yuhaddidunahum ya biiwaihimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy itu mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay dan juga kepada tokoh-tokoh musyrikin Madinah supaya mendorong mereka untuk memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau sekarang dikirim email lah, kalau sekarang begitu kan, ya dibuat bahasa provokasinya kayak gimana supaya memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yatawa'adunahum bi annahum sayafuzuna bi jami'il Arab. Ya, serta memotivasi, memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka akan berhasil bersama, ya bahwasanya mereka akan berhasil jika bersama-sama dengan bangsa Arab. Artinya bahwa mereka didukung oleh semua bangsa Arab untuk memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masa-masa dakwah itu luar biasa. Ya diprovokasi sedemikian rupa. Ini yang menjadi sebab perang Badar. Jadi nggak ujuk-ujuk perang tuh enggak gitu. Itu ada proses dulu. Ya Syekh Abdurrahman bin Hasan Habbanaka ini merinci proses itu satu persatu berdasarkan informasi dari kitab-kitab hadis. Bagaimana yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang di mana-mana yang namanya kebaikan itu tidak disukai. Ya, di mana-mana yang namanya kebaikan itu tidak disukai. Islam itu memang tidak disukai. Kita harus akui itu. Nggak disukai. Jadi banyak orang yang nggak suka kalau ngeliat orang itu jadi soleh. Banyak orang yang nggak suka. Ya, kenapa? Karena semua kemaksiatan itu akan hilang kalau banyak orang itu menjadi soleh. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Di mana ada keburukan, bikin kebaikan di situ. Tamhuha. Pasti kebaikan itu akan menghapus keburukan tadi. Jadi energi kebaikan ini luar biasa. Ya, kita bikin yang namanya taman pendidikan Quran atau kita ramaikan majelis-majelis Quran dimanapun, itu pasti kemaksiatan itu akan hilang dengan sendirinya. Tanpa harus kita gusur. Pasti akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Energi kebaikan itu meskipun dia sedikit, itu punya dampak yang demikian dahsyat. Ya kan? Saya dulu yang namanya membubarkan transaksi narkoba, itu dulu belum ada FPI. Bagaimana cara membubarkannya? Ya panggil anak-anak kecil ngaji di situ. Panggil di dekat rumah. Waktu itu umur saya masih 17 tahun. Saya panggil anak-anak kecil di situ untuk bikin kegiatan pengajian. Ya sholawatan, nggak apa-apa. Teriak-teriak boleh, teriak-teriak nggak apa-apa. Yang penting rame kan gitu kan. Oh Allahumma sholli. Wah seneng anak-anak kan disuruh teriak. Habis itu kasih permen satu-satu. Bikin pengajian. Seminggu bubar itu yang namanya transaksi narkoba depan rumah saya. Saya yakin betul dengan hadis itu karena Rasulullah terbukti ucapannya. Ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Pasti ya kan kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jadi kalau misalnya ada 10 pelaku maksiat, di situ ada 3 orang yang soleh. Ini 10 pelaku maksiat kemungkinan yang berbuat maksiat tinggal 2 orang saja. Yang 8 pasti akan ikut menjadi soleh. Nah tugas kita begitu, mewarnai keadaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan beberapa alasan itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyerukan kepada umat Islam untuk mengangkat senjata menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi pada waktu itu jumlah umat Islam yang ikut tercatat 600 orang untuk berangkat menuju medan perang Badar. Tapi di tengah perjalanan 300 itu pulang lagi. Diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga berangkat tinggal 330 orang. Berangkat ke medan perang Badar. 330 melawan 1.500 pasukan itu bisa mengalahkan 1.500 pasukan. Sebagaimana memang janji Allah dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabiratan biiznillah. Jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan jumlah yang banyak
biiznillah, dengan izin Allah. Ya kan? Apa yang menyebabkan Allah menurunkan pertolongan? Karena mereka beriman kepada Allah. Bahwa orang-orang yang beriman itu berperang karena Allah, sedangkan orang-orang kafir itu berperang fi sabilit taghut, berperang di jalan taghut, di jalan yang salah, di jalan hawa nafsu. Ini kita bicara dalam konteks perang Badar, sehingga jumlah yang sedikit ini bisa mengalahkan jumlah yang besar. Tapi keadaannya berbalik pada waktu perang Uhud. Pada waktu perang Uhud, umat Islam itu nyaris kalah. Bukan kalah, tapi nyaris kalah. Kenapa? Karena umat Islam itu terpancing untuk mendapatkan harta rampasan perang. Nah, sehingga Rasulullah SAW menjelang akhir hayat beliau mengatakan, "Mal faqra akhsha alaikum." Aku tidak khawatir kalian itu hidup dalam keadaan miskin. Karena para sahabat itu miskin. Kalau kita ini lebih kaya dari sahabat. Sahabat itu sholat, dia cuma pakai sarung satu, diangkat, diikat di leher. Kayak anak-anak tuh, kalau di kampung-kampung dulu, kalau kita pakai sarung, gitu kan, diangkat. Kalau sekarang kan, anak sekarang di sini, tadi saya lihat sarungnya itu dibikin celana. Kan gitu kan. Kalau dulu sarung begini, diangkat ke leher begini. Sahabat dulu begitu, karena memang nggak punya baju. Ya, jadi kalau sholat diangkat, sarungnya panjang, sampai melewati mata kaki, kemudian diangkat, diikat ke leher, supaya menutupi badan. Ya kan, sehingga akhirnya banyak sahabat itu yang pakai kain itu di atas satu betis, sampai ke betis. Itu karena mereka dalam keadaan fakir. Fakir betul. Jadi nggak ada yang banyak sahabat yang tidak punya pakaian. Sehingga ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah mengatakan, sampaikan ke orang-orang Yaman bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad tidak punya baju. Minta sedekah baju. Nah, kata Rasulullah, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata bikumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan dari kalian itu ketika kenikmatan dunia itu dibentangkan di hadapan kalian. Itu yang ditakutkan oleh Nabi. Seperti yang dialami oleh bangsa Arab sekarang ini. Jadi orang Arab sekarang ini pola hidupnya itu jauh dari pola hidup sahabat Rasulullah. Kenapa dikatakan jauh? Dulu para sahabat itu makan sedikit. Makan sedikit. Umar bin Khattab mengatakan, saya makan itu gandum segenggam ini buat 7 hari. Kata Umar bin Khattab. Gandum segenggam. Tangannya Umar gede ya. Mungkin lebih gede dari saya. 3 kalinya segini. Karena Umar tingginya hampir 2 meter. 190 kalau nggak salah tinggi Umar bin Khattab. Itu makan gandum, kata Umar, cukup buat Umar gandum segenggam ini untuk 7 hari. Jadi sahabat itu makan sehari sekali. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, awwalu bid'atin fa'alahan nasu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aklu marrataini. Bid'ah pertama yang dilakukan orang-orang Madinah setelah Rasulullah wafat adalah makan sehari 2 kali. Oh, jadi kita bid'ah. Buka tadi makan, tadi mana sore makan, tadi pagi makan, bid'ah. Gitu kan. Jadi karena dulu para sahabat makan sehari sekali. Tapi orang Arab sekarang coba, badok bukan makan lagi. Badok itu makan banyak banget. Coba kalau kita ngantri di Al-Baik, itu satu porsi 3/4 ini loh. Itu satu orang Arab. Kalau kita lihat di Al-Baik tuh ngantri kan, Al-Baik tuh kita segini itu buat berempat, dia buat sendirian. Ayam sendiri satu, roti gratis. Rotinya gratis. Kalau di sini bayar, sana roti gratis. Kentang, gitu kan. Makan ayam sendiri. Ya Allah. Maka kita lihat orang Arab tuh fisiknya gede-gede kan. Makan kambing, khuruf, kambing muda. Ya, kambing balibul, batibul tuh khuruf namanya. Ya, makan kambing, setengah kambing sendirian. Oh, kalau kita datang ke restoran Abu Nawas, Al Jazeera, ini pagi-pagi cerita makanan kan kepikiran jadinya kan. Itu makannya luar biasa gitu, banyak makannya. Maka saya pernah ngobrol-ngobrol di Mekah dengan salah seorang ulama. Ulama ini khawatir melihat perilaku orang Arab. Khawatir, kita ini sudah jauh dari Rasulullah dan para sahabat. Dari mana Syekh melihat itu? Dari pola makan, coba orang Arab makannya lihat. Ya kan, seolah-olah takut mati kalau nggak makan banyak. Padahal dulu Rasulullah dan sahabat makan sedikit, dia juga badannya kecil. Ya, Rasulullah dan sahabat makannya kecil. Ini akibat nikmat dunia. Maka kata Rasulullah, yang aku takutkan adalah ketika nikmat dunia itu ada di hadapan kalian. Belajar dari pengalaman perang Uhud.
Gara-gara nikmat dunia itu kalian jadi takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, dalam hadis riwayat Bukhari, kalian itu nanti cinta kepada dunia dan takut mati. Itulah yang terjadi yang menyebabkan para sahabat atau Rasulullah dan umat Islam hampir mengalami kekalahan di waktu perang Uhud. Beda pada waktu perang Badar. Pada waktu perang Badar itu nggak memikirkan harta rampasan perang. Yang dipikirkan adalah bagaimana mempertahankan kota Madinah, bagaimana mempertahankan kemuliaan Islam, bagaimana mempertahankan kemuliaan masyarakat Muslim, bagaimana menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kepikiran keuntungan duniawi, sehingga mengalami kemenangan yang luar biasa di perang Badar itu. Nah, ibadah Ramadan ini mengajarkan kita untuk tidak hubbud dunia. Ini ibadah Ramadan mengajarkan kita tidak hubbud dunia, tidak cinta kepada dunia. Ya, dunia itu seperlunya aja. Kita perlu dunia buat ibadah. Ya kan? Kenapa perlu dunia untuk ibadah? Supaya ibadah saya khusyuk. Nggak mungkin kita bisa sholat dengan khusyuk manakala masih kepikiran keluarga kita makan apa. Gitu kan? Tapi kalau semua sudah tercukupi, ya kita harus fokus kepada ibadah, kepada tujuan kita. Tujuan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan yang lain, bukan untuk bermegah-megahan, apalagi menjadi crazy rich. Udah kaya kok gila, kan gitu loh. Iya kan? Biasanya yang gila tuh yang miskin. Kok ini kok kaya gila, crazy? Berarti ada masalah dengan kekayaan. Ternyata betul, hasil nipu, kan gitu kan? Nah, itu satu contoh juga bahwa kekayaan yang diperoleh dengan jalan yang tidak halal pasti akan mencelakakan orang yang menikmatinya. Jadi udah fenomena itu udah jelas betul di depan kita itu. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk tidak hubbud dunya, menjadi pribadi-pribadi yang tulus. Ya kan, pribadi-pribadi yang tidak punya pretensi apa-apa. Biasanya memang yang tidak tulus itu para ustadz, karena pengen terkenal dengan YouTube. Berapa jumlah viewernya? Wah, kan begitu kan? Wah, makin banyak, makin terkenal, makin belagu. Gitu kan, pendapatnya harus diterima. Kenapa? Karena berkaitan dengan pendapatan. Gitu. Iya. Kalau viewernya banyak kan pendapatannya kan banyak kan begitu kan. Nah, ini juga yang menjadi nasihat gitu kan bagi para orang-orang yang belajar ilmu agama, bahwa dosa orang yang punya ilmu agama itu 2 kali lipat daripada dosa orang awam kalau dia melakukan kesalahan. Maka orang-orang yang punya ilmu agama itu harus hati-hati dia. Nggak boleh sembarangan ngucap, nggak boleh sembarangan mengeluarkan fatwa. Itu kan tidak boleh sembarangan mengatakan ini kafir, ini munafik, nggak boleh. Kenapa? Karena dosanya 2 kali lipat daripada dosa orang awam. Memang enaknya orang awam begitu. Dosanya cuma sekali. Gitu kan? Tapi azabnya berkali-kali gitu loh. Kalau dia nggak peduli sama agama. Kalau dia peduli sama agama, Allah akan selamatkan itu. Nah, maka Ramadan mengajarkan kita ini yang pertama itu ya kan ketulusan di dalam melaksanakan ajaran agama, yang kedua tidak hubbud dunya, dan yang ketiga Ramadan mengajarkan kita untuk menguatkan solidaritas di antara sesama kita, sesama muslim. Ya kan, perbedaan penetapan Ramadan ini jangan kita jadikan sebagai alasan untuk memecah belah umat Islam, karena selama ini kalau kita perhatikan dalam kurun waktu 10 tahun, dari mulai 2014 sampai sekarang ini, cara pandang kita di dalam memahami agama adalah cara pandang politik identitas. Gitu. Jadi kalau kita melihat agama itu, ya saya kan dari ormas ini, kan gitu kan. Ya cara pandangnya begini. Ya kan, kalau beda sama saya berarti musuh saya. Sekarang begitu, kalau beda musuhan. Ya kan, padahal tidak begitu. Bahwa perbedaan pendapat di dalam ajaran Islam itu, di dalam memahami ajaran Islam adalah sebuah hasanah. Ya kan? Jadi kalau kita melihat misalnya orang sholat subuh nggak pakai kunut, jangan dibilang Muhammadiyah. Karena ustadznya bukan Muhammadiyah. Jadi yang pertama kali yang boleh dikatakan ulama yang tidak membaca kunut di sholat subuh itu ya Imam Abu Hanifah. Apa iya Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah? Enggak. Ya kan, Imam Hanafi sudah ada sebelum Muhammadiyah ada. Jangan kemudian dikatakan yang kunut itu orang NU. Ini Imam Syafi'i itu emang NU Imam Syafi'i. Kapan dia punya KTA, kartu anggota NU? Nggak ada kan gitu kan. Imam Syafi'i sudah ada lebih dahulu daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi kita harus lihat dengan cara pandang ilmu. Maka Gus Baha mengatakan bahwa perbedaan antara Muhammadiyah dan NU itu disebabkan karena orang-orang tua kita itu cinta kepada ilmu. Nah, ini pendapat yang bijaksana. Karena cinta kepada
ilmu. Jadi bukan karena ingin mengunggulkan organisasinya, bukan ingin mengunggulkan identitasnya. Sekarang ini yang dibangun itu identitas. Ya kan? Yang dibangun itu identitas. Sehingga kalau berbeda identitas berarti kita musuhan. Nah, ini yang kita sayangkan ya, kita khawatirkan terpecah belah. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan ya, surat Al-An'am, innalladzina farraqu dinahum ya, innalladzina farraqu dinahum fi syai'in innalladzina farraqu dinahum lasta 'alaihim fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang telah memecah belah agamanya, innalladzina farraqu dinahum syi'an lasta minhum fi syai'in. Ya, sesungguhnya orang-orang yang sudah memecah belah agama ini menjadi beberapa kelompok, maka kamu wahai Nabi tidak ada urusan dengan mereka. Jadi kalau nanti di yaumul qiyamah dia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, maka Allah mengingatkan lagi ayat itu kepada Nabi. Nabi tidak mau mengakui orang itu sebagai umatnya. Ya, jadi memecah belah umat Islam itu menjadi golongan-golongan. Jadi nggak usah kita sebut, wah ini orang ini, saya Islam Salafi, saya Islam Tablik, saya Islam apalagi Islam ingkar sunnah, Islam nih. Jangan. Kenapa? Nanti di yaumul qiyamah Nabi nggak mau ngaku sebagai umatnya. Innalladzina farraqu dinahum syi'an lasta 'alaihim fi syai'in. Dalam surat Al-An'am Allah sudah katakan begitu. Orang-orang yang memecah agamanya itu menjadi beberapa golongan, maka kamu wahai Nabi nggak ada urusan dengan mereka. Ya kan? Nggak ada urusannya. Jadi kita jangan sampai terbawa oleh semangat propaganda politik identitas yang dikembangkan atau dihembuskan oleh oknum-oknum sekarang ini. Kita harus hati-hati. Muslim ya, kita Muslim kok. Kita Muslim. Ya kalau masalah beda fikih wajar lah, itu beda fikih. Gitu kan? Nggak usah kemudian kita besar-besarkan perbedaan fikih itu. Jadi kita tahu hasanah perbedaan itu sehingga kita bisa memaklumi. Jadi kenapa kita belajar fikih perbandingan? Supaya kita bisa memaklumi cara pandang teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang punya cara pandang yang berbeda. Kita bisa paham, oh dia punya dasar dari sini. Ya sudah selesai. Gitu kan? Kalau sudah tahu kan berarti nggak perlu maksa. Begitu, itu yang paling penting. Orang yang suka memaksakan pendapat itu adalah orang yang jelas pendapatannya terpaksa. Gitu aja udah kan gitu. Maka dia memaksakan pendapat karena pendapatan dia terpaksa. Saya kira demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya tidak bisa memperpanjang lagi karena tidak ada air. Gitu kan, makin panjang saya ngomong kan semakin haus gitu kan, maka saya cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. 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 Iya, iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah tahu ya bahwa ini orang-orang munafik karena memang di Al-Qur'an memberikan informasi itu. Ya, jadi di dalam salah satu ayat di surat Al-Anfal di surat At-Taubah ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kamu nggak tahu mereka, tapi kami tahu mereka itu bagaimana. Karena Allah itu tahu isi hati seseorang. Ya kan, Allah itu tahu isi hati seseorang. Maka Allah menyampaikan kepada Rasulullah siapa saja yang masuk munafik. Lalu apa tindakan Nabi SAW? Kenapa Nabi tidak hukum, tidak bunuh? Inilah di antara rahmat Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu rahmat buat orang munafik. Nabi itu adalah rahmat buat orang munafik. Jadi Rasulullah itu rahmatan lil alamin, rahmat buat 3 golongan. Rahmat buat orang beriman, buat kita ini. Apa rahmatnya? Maka semua orang yang beriman kepada Nabi pasti mendapat syafaat dari Nabi di yaumul qiyamah. Pasti itu. Dan rahmat yang diterima oleh umat Nabi Muhammad ini adalah syariat yang tidak memberatkan. Ya. Jadi orang-orang Israel itu, umat Nabi Musa, kalau berbuat dosa, maka hukumannya itu berat.
Seperti kita bisa baca di surat Al-Baqarah ayat 55. Orang Israel itu kalau berbuat syirik, taubatnya apa? Bunuh diri. Orang Israel itu, umat Nabi Musa, kalau berbuat syirik, taubatnya bunuh diri. Nabi Musa mengatakan, innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla. Wahai kaumku, karena kalian sudah berbuat zalim dengan menjadikan anak sapi sebagai Tuhan, ya kan? Fatubu ila bari'ikum. Tobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Apa tobatnya? Faktulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Jadi kalau misalnya ada orang Israel itu ikut tradisi yang di Bali itu kan, misalnya begini kan ke patung itu kan, itu tobatnya bunuh diri itu. Kalau mengikuti syariat Nabi Musa. Tapi umat Nabi Muhammad enggak. Coba bayangin kalau ayat itu dipakai buat umat Nabi Muhammad, makin habis orang Islam. Ya kan, habis ke Bali ya kan, ke ini ya, patung Garuda Wisnu begini-begini ya, tobatnya bunuh diri, kan repot kan gitu kan. Untungnya karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi rahmat buat umatnya, maka tobatnya itu adalah taubatan nasuha, istighfar sebanyak-banyaknya. Jangan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Tuh enaknya umat Nabi Muhammad gitu. Nah, Nabi itu rahmat buat orang munafik. Apa rahmatnya? Nabi tidak bunuh orang-orang munafik. Meskipun Nabi sudah diberikan info oleh Allah Subhanahu wa taala siapa saja pendukung Abdullah bin Ubay. Kenapa Nabi tidak bunuh orang-orang munafik? Apa kata Nabi? Jangan sampai nanti ya orang-orang Quraisy yang membenci saya menyebarkan informasi kepada seluruh orang Arab anna Muhammadan qad qatala ashabahu, bahwa Nabi Muhammad membunuh pendukung-pendukungnya. Memang orang munafik ini serba salah. Gitu kan, kita kerasin salah, kita lembekin juga salah. Ya itu memang ujian kita menghadapi orang munafik, itu ujian. Tapi memang makin sulit ujian, pahalanya makin besar. Itulah yang dihadapi oleh Rasulullah. Nabi tahu yang menyebarkan informasi tentang Aisyah berselingkuh itu adalah Abdullah bin Ubay. Tapi apa yang terjadi kalau Nabi hukum Abdullah bin Ubay? Padahal menyebarkan berita bohong itu hukumnya dicambuk. Kata Nabi, jangankan dicambuk, saya mengumpat Abdullah bin Ubay itu akan menjadi isu besar bagi bangsa Arab. Ini ujian. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat? Maka yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat untuk menjauhkan diri dari orang-orang munafik, pakai strategi ibadah. Apa itu strategi ibadah? Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, asqalus sholati 'alal munafik sholatul isya wa sholatul fajr. Salat yang paling berat dilakukan orang munafik itu dua, salat isya dan salat subuh. Itu yang membedakan kita dengan orang munafik. Nah, ini yang repotnya orang Islam kan banyak yang nggak salat subuh kan gitu. Ya kan gitu, banyak yang nggak salat subuh. Tapi kalau kita bilang munafik juga nggak boleh. Kenapa? Karena untuk mengatakan bahwa orang itu munafik atau tidak, itu harus dasarnya wahyu. Allah yang mengatakan, ini munafik, ini munafik. Kalau kita kan nggak boleh. Terus bagaimana solusinya? Kita doakan semoga dia mendapat hidayah. Tuh itu. Solusinya itu. Nah, itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Dan yang ketiga, Nabi itu rahmat bagi orang-orang kafir. Kenapa dikatakan rahmat bagi orang kafir? Karena selama ada Nabi di Mekah, orang Mekah itu nggak kena azab. Ada di surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah mengazab mereka selama kamu ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidak mungkin pula Allah menghukum mereka selama kalau mereka mau beristighfar. Jadi Indonesia ini aman karena banyak orang Islam. Selama masih ada azan subuh terdengar, makanya toa nggak boleh dilarang itu. Selama azan subuh itu masih terdengar gitu kan, selamat ini negara. Gitu kan. Sekarang gimana mau melarang toa? Di bulan Ramadan toa itu dirindukan. Oh, azan lama banget, kebangetan muazinnya nih, kan gitu kan. Ini dirindukan, ini kan barang yang dirindukan sekali di Ramadan, ya Allah. Ya kan? Gitu. Jadi kita ini hidup sama seperti orang mati gitu kan. Kita hidup ini merindukan datangnya azan. Ya kan, dari azan ke azan. Kita menunggu dari azan ke azan. Hidup itu begitu, menunggu dari azan ke
azan. Sampai kemudian azan ketika kita mati. Itu aja, merindukan itu. Hidup itu menunggu 3 kali panggilan. Panggilan sholat, panggilan haji, panggilan mati. Panggilan sholat orang bisa ngelak. Ya kan? Hayya 'alas sholat. Tak dulu kan gitu kan bisa ngelak. Panggilan haji bisa ngelak juga. Tar kalau udah tua kan gitu kan. Padahal masa tunggu haji 30 tahun. Nah, terus kapan ente mau daftar? Kan gitu pertanyaannya. Tapi panggilan yang tidak bisa ditolak adalah panggilan kematian. Maka siapa yang mudah dipanggil di panggilan pertama, di panggilan kedua, Allah akan mudahkan di panggilan yang ketiga. Apa itu? Bagaimana kemudahannya? Dia mati dalam keadaan husnul khotimah, mati tidak menderita. Nah, itu yang kita mau, mati tidak menderita. Karena banyak orang yang matinya menderita. Kita pengen mati itu gampang. Lagi sujud, plek, jatuh, meninggal. Gitu kan. Masya Allah, husnul khotimah. Saya pernah mimpin sholat tarawih tahun 2000, berapa dan? 2008 dan ya. Di Desa Putra. Nah, ini sama dia nih. Anak saya sekarang udah kuliah. Dia waktu itu masih SD kelas 3 ya dan ya. Tarawih 20 rakaat. Biasa kecepatan 4 RPM. 4 rakaat per menit. 20 rakaat itu kecepatan 4 RPM. Jadi kalau yang mau kurus tanpa nge-gym, tarawih 20 rakaat deh. Wah, luar biasa itu. Wah, cepet gitu kan. Kalau di Temboro itu 20 rakaat 8 jam. Hatam Quran. Semalam hatam Quran 8 jam. Luar biasa itu. Luar biasa itu. Itu ngalahin stretching dan sebagainya itu. Ya kan 8 jam gitu kan. Apalagi yang tadi itu kecepatan 4 RPM. Akhirnya saya bilang begini ke pengurus DKM. Pak Haji, gimana kalau saya baca Al-Baqarah? Ya, lama amat katanya kan. Bentaran saya bilang 80 ayat doang. 80 ayat kan banyak. Iya, 80 dibagi 20, 4 ayat, 4 ayat. Ya, lama nih katanya kan gitu. Akhirnya saya baca Al-Baqarah. Al-Baqarah. Begitu udah di ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Sebelah kanan langsung batuk. Kode itu kan, kode kan. Begitu ayat sampai fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Sini sebelah tengah batuk lagi. Akhirnya semasjid batuk semua itu. Saya nggak ngerti kalau baca ayat panjang kok pada batuk gitu ya. Apakah mengandung virus flu atau gimana gitu kan? Nah, sampai di rokaat keberapa itu kalau nggak salah rokaat ke-8, anak saya teriak tuh, ayah jangan lama-lama ada yang mati gitu kan. Beneran meninggal. Jadi begitu bangun suami Allahu liman hamidah, gabruk jatuh gitu meninggal. Itu husnul khotimah apa su'ul khotimah? Insya Allah husnul khotimah. Lagi sholat meninggal. Iya kan? Hah? Ya wallahu alam ya, apakah dia batuk kan kita nggak tahu ya. Daripada mati lagi main gaple gitu kan. Lagi nutup balaknam, gue tutup jalan nih, mati lo kan gitu kan. Kan itu kan su'ul khotimah kan gitu. Itu meninggal, waduh, saya lihat memang digotong gitu ya. Saya tuh pengen gitu meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan sedang puasa begini. Karena Rasulullah menginginkan dicabut nyawanya ketika beliau sedang berpuasa. Artinya meninggal dalam keadaan kita sedang berbuat baik. Karena kebiasaan itulah yang mengantarkan kita di akhir hayat kita. Ya, jadi dikatakan man ada ala syai'in kubidu ala ma kana fihi. Orang yang biasa melakukan sesuatu maka dia dicabut, dimatikan dalam keadaan seperti itu juga. Jadi kalau misalnya dia biasa baca Quran ya matinya baca Quran. Kalau dia misalnya biasa sedekah ya matinya lagi sedekah. Kalau dia rajin sholat sunnah ya matinya lagi sholat sunnah. Jadi maka biasakanlah dengan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Setelah diangkat ketua DKM udah manyun aja. Gue bilang juga apa, jangan lama-lama. Kan gitu kan. Kata ketua DKM-nya begitu. Ya Allah. Akhirnya saya sampai sekarang gak pernah diundang lagi ke masjid itu. Gak pernah terawih, gak pernah dia nelpon, gak pernah. Ketika ditanya kenapa gak pernah ngundang Ustadz Abdi. Gak, ntar ada yang mati lagi katanya. Ya Allah. Itu orang Indonesia tuh kayak begitu tuh. Coba bayangin. Orang nonton dangdutan ada yang mati, tetap aja dangdutnya dipanggil lagi kan gitu. Walaupun ada yang mati berkali-kali kan gitu. Ya kan? Jadi malah disebut dangdut membawa barokah kan gitu kan. Nah, itu kayak gitu ya Allah. Ya, jadi begitulah yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada lagi kalau nggak ada kita cukupkan ya.
Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mumtaz.